Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah kembali di channel YouTube kami, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ampunan dan keberkahannya kepada kita semua. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan sejarah perayaan Tahun Baru serta hukumnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, tidak ada satupun ayat Al-Quran atau hadis yang menerangkan mengenai perayaan Tahun Baru ini. Demikian hanya Rasul dan para sahabat serta para ulama zaman dahulu, tidak ada di antara mereka saat pergantian tahun itu dirayakan dengan berbagai macam acara. Nah, ternyata kalau kita lihat dalam sejarah, perayaan Tahun Baru ini berasal dari bangsa Persia, yang notabene mereka adalah beragama Majusi, penyembah api. Nah, perayaan Tahun Baru pada saat itu diistilahkan dengan Nairuz atau Nauruz. Nah, Nairuz ini dipopulerkan oleh seorang penguasa Persia bernama Jamshad. Saat pengangkatan dia sebagai penguasa raja yang ada di sana, maka Jamshad menamakan hari pengangkatannya sebagai Nairuz, ya. Nairuz itu dari segi bahasa artinya hari yang baru. Nah, ada juga sebagian sejarawan mengatakan bahwasanya Nairuz itu adalah hari pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan cahaya. Ada juga sebagian mengatakan bahwa Nairuz itu adalah hari pertama Tuhan menciptakan alam semesta. Nah, terkait dengan prosesi perayaan Tahun Baru zaman dahulu, itu dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya ialah oleh Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khutat wal Athar. Demikian hanya An-Nawiri dalam kitabnya An-Nihayatul Arab. Dijelaskan dalam kitab-kitab tersebut, di antara proses yang dilakukan di hari raya ialah adanya seorang pemuda yang ditugaskan untuk datang ke istana. Pemuda ini datang di pagi hari, ya, kemudian masuk ke dalam istana tanpa izin terlebih dahulu. Ia langsung menghadap raja. Nah, penguasa yang ada di sana bertanya, "Kamu tuh siapa? Apa tujuan kamu datang ke sini?" Ya. Kemudian pemuda ini berkata, "Saya adalah Al-Mansur, ya. Saya adalah pemenang. Saya adalah orang yang membawa keberkahan. Pada saat ini saya membawa tahun yang baru." Nah, kemudian setelah itu diikuti oleh beberapa orang laki-laki di belakangnya dengan membawa gandum, kacang-kacangan, dan buah-buahan serta roti yang dihidangkan pada saat itu. Maka raja penguasa Persia yang ada pada saat itu mengatakan bahwa inilah hari yang baru, inilah bulan yang baru, inilah tahun yang baru, inilah era yang baru, saatnya kita meninggalkan masa yang telah lalu. Maka kata raja, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi mereka yang diamanahi menjadi pemimpin di tengah masyarakatnya. Itu di antara prosesi perayaan Tahun Baru zaman dahulu. Nah, sebenarnya yang lebih semarak lagi dari bangsa Persia, ketika mereka ada di Tahun Baru, mereka menghidupkan malamnya dengan menyalakan api. Kemudian pagi harinya dengan menyiramkan air ke tubuh mereka. Yang paling inti memang itu. Perayaan Tahun Baru, pergantian tahun itu dirayakan dengan menyalakan api sebagai simbol peribadatan mereka yang menyembah Tuhan mereka. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya bangsa Persia adalah para penyembah api. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada perayaan Tahun Baru di masyarakat Persia,
itu dimeriahkan dengan berbagai macam acara. Di antaranya ialah laki-laki dan perempuan kumpul bersama, kumpul di jalan-jalan, kumpul di jembatan-jembatan, kumpul di pesisir pantai. Mereka berpesta, ya. Di antaranya ialah dengan meminum khamar dan menyiramkan air serta khamar ke tubuh mereka. Bahkan kalau ada sebagian kelompok atau kalangan yang tidak merayakan akan adanya pergantian tahun, mereka akan mencemoohnya, mereka akan mendiskreditkannya, bahkan melemparkan mereka dengan air yang kotor, ya. Dan anehnya jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita melihat bagaimana ya tradisi bangsa Persia ini yang notabene adalah para penyembah api, itu diadopsi oleh masyarakat dunia, ya, tanpa kecuali diadopsi oleh kaum muslimin. Ketika pergantian tahun, kita melihat bagaimana sebagian pemimpin kita, mereka sengaja mengadakan panggung-panggung hiburan, menyiapkan berbagai macam acara yang dimeriahkan dengan artis ibu kota, musik dan lain sebagainya. Puncaknya di malam tahun baru pada jam 00 maka dinyalakanlah api, dinyalakanlah kembang api. Bahkan kita melihat bahwa syiar agama seperti hanya agama Yahudi yaitu trompet, agama Majusi yaitu api, bahkan agama Kristen yaitu lonceng, itu ada pada malam tahun baru, pada pergantian malam tahun baru. Ya tentunya bagi kita sebagai seorang muslim, kita tidak mengikuti tradisi mereka yang jelas-jelas adalah orang kufur, ya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam golongan kaum tersebut. Kaum muslimin seharusnya mereka punya identitas tersendiri. Seharusnya mereka punya kebiasaan sendiri yang membedakan antara diri mereka dengan umat yang lain. Oleh karenanya jemaah sekalian yang Allah muliakan, para ulama dari sejak zaman dahulu telah mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita mengikuti perayaan atau hari raya pemeluk agama yang lain. Maka tidak boleh kita hadir di tempat atau acara mereka. Tidak boleh kita memenuhi undangan mereka. Kalaupun ada hadiah yang diberikan kepada kita, maka hadiah itu boleh kita tolak sebagai wujud kesetiaan kita terhadap agama kita, terhadap tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Nah jemaah sekalian yang Allah muliakan, oleh karenanya di malam perayaan tahun baru ya seperti biasanya rutinitas kita kalau mau mengamalkan sunnah Nabi, hendaknya bangun awal tidur awal agar bisa bangun awal, sholat di sepertiga akhir malam, tidak sengaja begadang, tidak sengaja mengadakan pesta untuk menyambut pergantian hari atau pergantian tahun. Karena jemaah sekalian yang Allah muliakan, seseorang itu nanti di hari kiamat nanti dia akan dibersamakan dengan orang-orang yang dicintainya. Bukankah Rasul bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, bahwasanya seseorang itu akan bersama nanti di hari kiamat dengan orang yang dicintainya. Barang siapa yang cinta kepada para nabi, cinta kepada para ulama, cinta kepada orang soleh, maka dia akan dibersamakan nanti di hari kiamat. Tapi barang siapa yang cinta kepada orang kufur, bentuk kecintaan kita terhadap mereka yaitu dengan mengikuti tradisi dan kebiasaan mereka. Oleh karenanya ya tentunya bagi kita yang kalau sudah terlanjur mengikuti perayaan seperti ini, hendaknya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan aturan agama ini, ajaran agama kita, sampai maut mendatangi kita, sampai kita meninggalkan alam dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.